Alhamdulillahi Rabbil Alamin. An'ama alaina bi ni'matil imani wal islam, wallazi faradas salata waz zakata wa haji was siyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin, hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, bersama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan suatu ibadah yang diwajibkan kepada kita kaum laki-laki, yakni melaksanakan ibadah fardu Jumat. Saking pentingnya ibadah Jumat ini, suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar bin Khattab memimpin salat Jumat. Lalu Umar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hendak ke manakah engkau pada hari ini?" Dengan tersenyum Rasul berkata, "Aku hendak mencari rumah orang yang tidak salat Jumat hari ini, akan aku bakar rumahnya," kata Rasulullah. Begitulah pentingnya ibadah salat Jumat ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai membakar rumah orang yang tidak ikut salat Jumat. Bahkan dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang 3 kali berturut-turut tidak ikut melaksanakan salat Jumat, kata Rasulullah, kafaroh jihar, dia sudah termasuk ke dalam golongan orang kafir yang nyata. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dapat melaksanakan ibadah solat Jumat yang mulia ini. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib menyampaikan khutbah, izinkan khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, karena sesungguhnya tidak ada perbekalan yang kekal abadi di sisi Allah melainkan dengan beriman dan bertakwa kepadanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah olehmu bekal, karena sebaik-baik bekal adalah beriman dan bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan
kita tetap beriman dan bertakwa kepada Allah dimanapun saja kita berada. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagai judul khutbah Jumat kita pada pertemuan kita yang mulia ini, sesuai dengan momen yang terjadi pada bulan ini, adalah amalan-amalan di bulan Muharram. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Muharram adalah merupakan bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini terjadinya beberapa peristiwa penting dalam sejarah. Ini menunjukkan bahawa bulan Muharram adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amal-amal apa sajakah yang akan kami lakukan di bulan Muharram ini dalam rangka memuliakan bulan Muharram?" Dengan tersenyum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian memperbanyak ibadah puasa sunat di dalam bulan Muharram ini. Tidak hanya kita puasa di awal bulan Muharram, tidak hanya kita puasa pada tanggal 9 dan 10 Muharram, tapi hendaklah kita sampai akhir Ramadan, sampai akhir Muharram ini memperbanyak ibadah puasa sunat di bulan Muharram ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan ini satu hal yang sangat dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah puasa, terutama pada tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura, hari keselamatan, hari kebahagiaan, dan hari yang sangat mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, sesampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran dilihatnya ketika itu umat manusia tengah melaksanakan ibadah puasa. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa apakah ini? Umat Nabi Musa berpuasa, umat Nabi Isa berpuasa, umat Nabi Ayub berpuasa, umat Nabi Isa berpuasa, umat Nabi Allah Ibrahim berpuasa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, puasa apakah kalian pada hari ini? Lalu mereka menjawab, di antara umat Nabi Allah Ibrahim berkata, kami berpuasa pada hari ini merasa bersyukur hari diselamatkannya Nabi kami, Nabi Allah Ibrahim, ketika dibakar oleh Raja Namrud. Demikian juga umat Nabi Musa, mereka berpuasa hari ini, hari diselamatkannya Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun. Demikian juga umat Nabi Isa alaihissalam, mereka juga berpuasa sebagai syukur Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, saya lebih berhak berpuasa daripada kalian. Hari ini hari keselamatan, hari ini hari Asyura. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berpuasa, kata Rasulullah, sedangkan kalian wahai umatku, bagi yang sanggup silakan berpuasalah, bagi yang tidak berbukalah. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau hanya satu hari ini kita berpuasa, berarti samalah puasa kita dengan puasa orang Yahudi dan Nasrani. Lalu apa kata Rasulullah? Tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Ternyata kaum muslimin yang berbahagia, Rasulullah tak sempat melaksanakan puasa 9 Muharram karena
tanggal 9 Muharram tahun depan dia sudah meninggal dunia. Maka Rasulullah tetap menganjurkan supaya jangan sama puasa sunat kita dengan umat Yahudi dan Nasrani. Maka kita umat Islam dianjurkan bagi yang mampu dan sanggup berpuasa sunat pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumal Asyura yukaffiru sanatan madiyatan." Puasa hari Asyura menghapuskan dosa setahun yang lalu. Yang kedua, amal-amal kita di bulan Muharram ini adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian meningkatkan solat berjamaah ke masjid. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun masjid 3 kilo sebelum sampai ke Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sebuah rumah yang sudah lapuk, condong mau tumbang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bertanya kepada penduduk kampung, "Rumah siapakah gerangan ini?" Maka orang kampung berkata, "Ini adalah rumah anak yatim piatu." Maka kata Rasulullah, "Hai Abu Bakar, adakah engkau membawa uang? Kita akan beli rumah ini." Lalu Abu Bakar pun membelinya. Dibangunlah masjid dan sampai sekarang berdiri kokoh. Inilah Masjid Quba, 3 kilo sebelum sampai ke Madinah. Masjid Quba, masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan solat berjamaah. Jadi dalam peristiwa hijrah kita di tahun ini, mari kita hijrah yang selama ini malas untuk solat berjamaah ke masjid. Mari kita beramai-ramai melaksanakan solat berjamaah ke masjid, karena inilah sebenarnya dimuliakan oleh Allah, meningkatkan ibadah solat berjamaah di dalam bulan Muharram yang mulia ini. Amal kita yang ketiga adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian menyantuni anak yatim. Rasulullah sempat membeli rumah anak yatim dan dibangun masjid. Ini menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal kita di bulan ini adalah memperbanyak menyantuni anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 yang telah kami bacakan pada awal permulaan khutbah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala tu'amil miskin. Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama itu, kata Allah. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang yang menyia-nyiakan anak yatim, tidak memperhatikan nasib anak yatim. Dan yang kedua adalah wala yahuddu ala tu'amil miskin. Orang yang tidak memperdulikan kaum fakir miskin. Inilah orang yang digolongkan oleh Allah sebagai orang-orang pendusta agama. Oleh karena itu, di bulan Muharram ini dianjurkan kepada kita banyak-banyaklah menyantuni anak yatim. Orang yang selalu menyantuni anak yatim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, barang siapa yang menyapu kepala anak yatim sebanyak rambut yang tersentuh di tangannya, masing-masing berdoa kepada Allah, "Ya Allah, ampunilah dosa orang ini ya Allah." Andai kata ada 1000 lembar rambut yang tersentuh dengan tangan kanan kita, maka 1000 helai itu pun mendoakan supaya kita diampunkan oleh Allah. Begitulah mulianya amalan menyantuni anak yatim ini. Mudah-mudahan amal ini pun bisa kita lakukan di dalam bulan Muharram yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kemuliaan menyantuni anak yatim. Ana wa kafilu fil yatim hakaza. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim akan masuk ke dalam sorga. Hakaza, seperti ini kata Rasulullah. Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Andai kata jari telunjuk itu Rasulullah
maka jari tengah itulah orang yang menyantuni anak yatim. Begitulah dekatnya dengan Rasulullah orang-orang yang menyantuni anak yatim bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Jikalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda ini, dan orang yang menyantuni anak yatim bukan sekedar itu saja, tetapi Allah akan panjangkan umurnya. Suatu riwayat yang ingin saya sampaikan dalam khutbah kita yang sangat relatif singkat ini. Suatu hari malaikat Israel turun ke dunia ini. Lalu ketika itu bertemulah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim, sedangkan Nabi Ibrahim pada saat itu sedang bercakap-cakap dengan seorang pemuda. Lalu tak lama kemudian pemuda itu pun pergi. Ketika pemuda tadi pergi, bertanyalah malaikat Israel, "Hai Israel, siapa anak muda itu?" Itu anak muda yang tekun beribadah kepada Allah, yang rajin menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Lalu apa kata malaikat Israel alaihissalam? "Ya Ibrahim, sesungguhnya anak muda itu umurnya hanya 6 hari lagi." Wahai Israel, bukankah dia dalam 6 hari ini akan melaksanakan dan melangsungkan pernikahan? Apakah tidak bisa engkau tangguhkan umurnya? Tidak ya Ibrahim, saya hanya menjalankan perintah Allah. Rupa-rupanya dalam 6 hari itu anak muda tadi selalu menyantuni anak yatim, pergi ke panti asuhan, makan bersama anak yatim, menyapu kepala anak yatim, memberikan santunan terhadap anak yatim. Lama-kelamaan sudah sampai berbulan-bulan anak muda ini tetap hidup dan panjang umurnya, bahkan sampai 6 bulan. Suatu hari bertemu kembali Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan malaikat Israel. "Ya Israel, kenapa tidak jadi meninggal anak muda yang kau katakan umurnya 6 hari itu?" Lalu apa kata malaikat Israel? "Saya dapat perintah dari Allah, tambah umurnya, yang tadinya 6 hari lagi, 1 hari tambah 10 tahun. Jadi 6 hari berarti 60 tahun lagi dia baru meninggal." Itulah salah satu manfaat pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kisah nyata sebagai gambaran dan iktibar kepada kita pahala menyantuni anak yatim. Allah akan panjangkan umur kita dan Allah akan murahkan rezeki kita. Jangan kita takut kalau menyantuni anak yatim, kita takut hidup melarat. Jangan takut kita miskin gara-gara menyantuni anak yatim. Yakin dan percayalah, semakin kita menyantuni anak yatim, semakin Allah bukakan pintu rezeki kepada kita, dan Allah akan murahkan rezeki kepada kita. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amal ibadah yang keempat adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian memperbanyak dan meningkatkan hubungan silaturahmi di dalam bulan Muharram ini. Sebenarnya ada 12 macam amalan-amalan di dalam bulan Muharram ini. Hanya 4 ini saja yang bisa kita sampaikan pada khutbah kita yang sangat relatif singkat ini, yaitu memperbanyak silaturahmi. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Disebutkan oleh Allah pada surat Ali Imran ayat 113. Senantiasa kata Allah, kami timpakan manusia dalam keadaan kehinaan dimanapun saja manusia itu berada. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, kecuali orang yang mengadakan hubungan dengan Allah dan hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Oleh sebab itu di bulan Muharram ini, mari kita jalin hubungan silaturahmi kita. Kalau ada di antara kita yang adik-beradik tidak bertegur sapa, famili sama famili tidak bertegur sapa, putus hubungan famili, maka mari jalinlah kembali. Pergilah kita bersilaturahmi, saling maaf memaafkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubasatalahu aw yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan Allah umurnya dan dimurahkan oleh Allah rezekinya, falyasil rahimah, maka selalulah meningkatkan hubungan silaturahmi. Jaga kembali hubungan silaturahmi kita. Kalau ada silaturahmi kita terputus, antara adik-beradik tidak bertegur sapa gara-gara harta pusaka dan lain sebagainya, antara
tetangga yang satu dengan tetangga yang lain tidak bertegur sapa. Mari mulai bulan Muharram ini perbaiki kembali hubungan silaturahmi kita. Itulah amalan-amalan di dalam bulan Muharram yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan amal ibadah kita di bulan Muharram yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang beriman dan bertakwa kepada Allah dimanapun saja kita berada. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi minal ayati wazil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabri. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma pilil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin war rasidin was sabirin wal muttaqin ya arhamar rahimin. Allahumma zil rahmatan wan ni'mata wa sihata was salamata wal amna wa taufiqa wal hidayah li hadzal jamaah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wala zikrullahu akbar.